Hello, what's up guys? Bertemu lagi bersama kami di Mancat Channel. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul The Commuter. Film Commuter ini adalah film yang berdurasi 105 menit dan disutradarai oleh Jaume Collet Serra. Susah juga ya nyebutnya. Film ini dibintangi oleh Liam Neeson, Vera Farmiga, dan Patrick Wilson. Garis besar film The Commuter mengisahkan alur cerita di mana seorang pria yang bernama Michael tanpa ia sadari direkrut menjadi konspirasi pembunuhan setelah bertemu dengan wanita misterius yang bernama Joanna saat dalam perjalanan kereta hariannya. Oh iya, sebelum lebih lanjut bun, agar seperti orang-orang jangan lupa subscribe, like, and comment serta nyalakan lonceng agar kalian selalu update video kami selanjutnya. Tak perlu berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berawal dari seorang pria paruh baya yang bernama Michael. Ia selalu melakukan rutinitas di pagi hari sebelum berangkat ke tempat ia bekerja. Mulai dari bangun, bersih-bersih, sarapan lontong, hingga ia diantarkan sang istri ke stasiun kereta. Itu semua rutinitas yang ia lakukan selama 10 tahun terakhir. Di kereta, Michael sudah kenal dengan beberapa penumpang yang ada di kereta tersebut. Sampai mereka sudah akrab satu sama lain layaknya saudara. Kemudian, scene beralih ke kantor asuransi di mana Michael bekerja. Tiba-tiba, Michael dipecat tanpa alasan apapun. Padahal, Michael ini sudah bekerja selama 10 tahun di sana. Dasar jahat banget tuh bos. Lalu, Michael menuju ke sebuah bar untuk bertemu teman lamanya, yaitu Alex Murphy. Alex Murphy ini adalah seorang polisi. Dari percakapan mereka, bahwa Michael ini dulunya adalah seorang polisi tapi sudah pensiun. Kemudian Michael juga mengatakan bahwa ia sudah dipecat dan ia bingung gimana ia menyampaikan kepada istrinya. Takut istri lempar-lempar panci nanti di rumah kalau tahu udah dipecat. Tiba-tiba datang seorang yang bernama David. David atau David ya? David. Ia adalah rekan seprofesi Michael dulu, yang sama-sama seorang polisi. Dan sekarang ia sudah menjadi seorang kapten. Scene berpindah saat Michael pulang dan seperti biasa ia naik kereta. Saat masuk kereta, tiba-tiba ada seorang yang menabrak dirinya. Ternyata HP Michael dicuri oleh orang itu. Udah dipecat, HP dicuri. Nasibmu Michael. Di kereta, Michael pindah ke gerbong depan kereta. Di perjalanan, ada satu gerbong dikosongkan karena AC-nya mati. Setelah itu, Michael duduk. Tiba-tiba ada seorang wanita misterius datang dan duduk di depannya. Wanita itu bertanya, apakah Michael sering naik kereta? Kemudian Michael menjawab bahwa ia sudah 10 tahun naik kereta tersebut. Oh iya, wanita ini namanya Joanna ya. Setelah itu, wanita itu menyuruh Michael untuk melakukan eksperimen, yang mana Michael hanya perlu menemukan satu penumpang misterius. Ingat, satu penumpang misterius yang membawa sebuah tas, dan penumpang itu dikenal sebagai Prime. Ia bakal berhenti di stasiun Cold Spring. Kalau Michael sepakat untuk menemukan orang itu, ada hadiah door prize yang besar, yaitu $25.000 yang disembunyikan di kamar mandi. $25 berapa rupiah ya? Dan $75.000 jika Michael berhasil menemukan orang misterius itu yang dikenal dengan nama Prime. Dengan syarat, Michael harus menemukan tas itu dan jangan beritahu siapapun karena ini adalah secret. Awalnya, Michael tidak percaya dengan ini. Namun, wanita itu menjawab, hal itu hanyalah hal kecil bagi seorang mantan polisi. Loh, kok tahu ya? Di sini Michael bingung, dari mana wanita itu tahu kalau Michael mantan polisi? Lalu, tanpa sempat bertanya, wanita itu langsung turun dari kereta. Dengan rasa penasaran, Michael menuju ke kamar mandi untuk mencari uang $25.000 itu. Mandi, ke kamar mandi bukan untuk mandi, tapi mencari uang $25.000. Dan benar saja, Michael menemukan uang tersebut. Setelah itu, Michael mulai mencari petunjuk ke salah satu masinis yang ada di kereta. Kemudian Michael bertanya, di mana ia bisa menemukan penumpang yang akan turun di stasiun Cold Spring? Masinis itu menjawab, ia selalu melubangi tiketnya.
Hal itu menunjukkan agar sesuai dengan stasiun yang dituju penumpang. Michael berpikir hal tersebut tidak akan sulit untuk menemukan Prine. Lalu Michael ingin turun di stasiun itu. Tapi ada seorang anak yang menghentikan Michael, yang memberikan Michael amplop yang berisi cincin istri Michael. Kata anak itu adalah sebuah peringatan. Peringatan apa saya nggak tahu. Kemudian, Michael mulai mencoba meminjam HP salah satu penumpang yang ia kenal, namanya Tony. Karena belum ada sinyal, Michael lalu mulai berbicara dengan penumpang lain, namanya Wall. Singkat cerita, Michael menulis sesuatu berupa bantuan di koran dan menyuruh Wall untuk menghubungi polisi karena keluarganya dalam bahaya. Michael menghubungi istrinya, tetapi nomornya tidak bisa dihubungi. Lalu, Michael mencoba menghubungi teman polisinya yaitu Alex Murphy. Tapi karena Alex Murphy sulit dihubungi, ia mengirim pesan suara agar Alex mengirim orang ke rumahnya. Wall pun turun dari kereta, dan Michael pun ditelepon oleh wanita misterius tadi dan memberitahukan konsekuensi jika Michael memberitahukan orang lain. Tiba-tiba kereta berhenti. Michael disuruh untuk melihat ke jalan, dan ternyata Wall didorong oleh seseorang sampai ditabrak oleh bus. Wanita itu memberitahukan Michael kalau ia melanggar syarat, keluarganya lah yang akan menjadi korban selanjutnya. Kemudian Michael menjawab, kalau ia sudah menemukan orang dan tas itu, apa yang harus dilakukannya? Dan wanita itu menjawab, taruh GPS yang ada di kantong Michael, kemudian letakkan di tas orang itu. Cuman itu aja, simple. Lalu Michael mencari angka stasiun Cold Spring, ternyata nomor 7. Kemudian Michael mulai mencari tiket yang dilubangi nomor 7. Satu demi satu penumpang telah Michael tandai. Singkat cerita, Michael mencurigai seorang pria yang membawa tas hitam. Perkelahian pun tak terelakkan. Who are you? Who are you? What do you know? Namun, Michael berhasil menaruh GPS itu di tas pria tersebut. Dan ada orang membantu Michael berdiri. Dan pria tersebut ada kaitan nantinya. Kita lihat nanti ya, jadi stay tune terus. Setelah itu, Alex menelpon Michael. Dan Michael menjelaskan semuanya tentang wanita misterius itu. Lalu ia harus menemukan seseorang yang bernama Prine. Alex memberitahukan petunjuk tentang si Prine ini, di mana ada satu orang saksi yang melihat seseorang pegawai pemerintah jatuh dari lantai 35 setelah didorong oleh dua pelaku. Saksi mata yang melihat kejadian itu namanya Prine. Kemudian Michael mencari orang yang ia curigai sebagai Prine, tapi ia hanya menemukan tasnya saja. Michael mulai menggeledah isi tasnya. Tiba-tiba ada telepon dari lantai gerbong. Pas Michael buka, ternyata orang yang ia curigai sebagai Prine sudah mati di sana. Lalu Michael menemukan lencana FBI. Lencana itu seperti kartu anggota ya. Dan mengangkat telepon itu. Ternyata dari wanita misterius tadi. Wanita itu bilang ternyata Michael salah orang. Ada yang laporin Michael kalau ia adalah orang yang berbahaya. Singkat cerita, polisi mulai mencari keberadaan Michael. Namun, Michael berhasil sembunyi. Tapi setelah ia masuk ke kereta lagi, tasnya tersangkut dan uangnya pun terbang. Wedus apa artinya, Don? Kambing. Oh, mbek. Udah dipecat, HP hilang, uang terbang. Dasar kasihan deh lu, Michael. Kemudian, nggak boleh ngasihinin orang. Kemudian, Michael punya ide untuk merusak AC di beberapa gerbong. Yang nantinya, penumpang akan pindah ke satu gerbong karena AC-nya mati. Tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari gerbong. Masih ingat kan sama pria ini? Pria yang membantu Michael tadi. Lalu Michael menyuruh pria tersebut untuk membuka isi tasnya. Dan ternyata isinya cuma sebuah gitar. Kemudian Michael mengambil sebuah kapak. Dan kapak ini biasanya digunakan untuk memecahkan kaca kalau ada situasi darurat. Oke, lanjut ke cerita. Michael tahu bahwa pria itu bukanlah Prine, namun Michael tahu bahwa ia salah satu anak buah dari wanita misterius tadi. Dari mana Michael tahu? Dari gitar tersebut, di mana gitar itu hanya untuk orang kidal, sedangkan orang tersebut memakai tangan kanan ketika ingin membantu Michael.
Perkelahian pun terjadi. Singkat cerita, Michael berhasil membuang orang tersebut keluar kereta. Membuang atau melempar ya? Melempar orang tersebut keluar kereta dan segera menemukan siapa itu Prine. Kemudian wanita misterius tadi menelpon dan menyuruh agar Michael segera membunuh Prine, saksi mata pembunuhan pegawai pemerintahan. Lalu Michael pun mulai mencari dan akhirnya menemukan Prine. Setelah itu, Michael berpikir bahwa Prine adalah orang yang baik dan kemudian menyuruh masinis untuk menghentikan kereta itu. Namun, masinis yang ada di gerbong depan telah tewas ditembak. Hal itu menyebabkan kereta melaju dengan sangat cepat. Saat itu, Michael menyuruh petugas kereta api untuk memisahkan gerbong akhir sebelum kereta keluar dari jalurnya. Di sana, Michael berusaha dan berhasil memisahkan gerbong itu. Kemudian Michael memerintahkan semua penumpang untuk menutup jendela menggunakan koran. Lalu, Prine yang nama aslinya Sofia menjelaskan kejadian yang sebenarnya, di mana ia punya barang bukti berupa hard disk yang isinya sangat penting. Ia juga saksi mata pada saat Ricky, pegawai pemerintahan itu tewas. Dan kenapa Sofia tidak memberitahukan ke pihak polisi? Karena yang membunuh Ricky itu adalah 2 orang polisi, dan seseorang dari mereka mengatakan tidak ada yang namanya tindakan mulia. Kemudian, polisi datang untuk mengepung gerbong tersebut. Di saat itu, Alex Murphy masuk untuk menenangkan Michael. Dari percakapan mereka, di akhir kalimatnya Alex mengatakan tidak ada yang namanya tindakan mulia. Lalu, seketika itu pula Michael tersadar. Ternyata semua tak sesuai rencana. Saat akad pun tiba kok jadi malah curhat. Ternyata Alex Murphy lah yang membunuh dan mendorong pegawai pemerintahan itu dari lantai 35. Dan juga ia dalang di balik itu semua. Oh, ini teman makan teman namanya. Kemudian Michael dan Murphy pun berkelahi. Saat itu Michael yang sudah cukup umur kalah. Namun di saat itu juga penembak jitu menembak Alex Murphy setelah Michael berhasil mengambil petanda yang ada di bahu Alex. Mamam tuh Alex. Akhirnya semuanya terbongkar setelah kematian Alex Murphy, dan di saat itu juga David, teman lama Michael, teman lama Michael menyuruhnya untuk kembali lagi ke kepolisian agar ia bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Hidup Michael, hidup. Scene berpindah di sebuah kereta. Ternyata di sana ada wanita misterius tadi dan Michael pun menghampirinya. Michael mengira bahwa semua ini adalah rencana wanita itu. Alex Murphy mati, wanita itu menang, dan saksi mata itu mati, wanita itu juga menang. Wanita itu bertanya apa yang akan dilakukan Michael. Michael pun mengeluarkan rencana kepolisiannya dan film pun berakhir. Nah, kesimpulan dari film ini kita tahu bahwa Michael memang sangat memerlukan uang. Terus karena itu Alex memanfaatkan Michael untuk mencari tahu siapa saksi mata itu, dan Michael memang selalu pulang menggunakan kereta. Ditambah bahwa Alex tahu saksi mata itu berada di kereta tersebut. Mungkin agar kalian paham lebih jelasnya, lebih baik tonton fullnya saja film ini. Baik, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Apabila kalian memiliki referensi film untuk direview, maka kalian bisa ngomen di bawah ini. Sekian dan sampai jumpa untuk bunda-bunda yang ada di luar sana. Terima kasih, bye-bye.